Shalom, selamat hari Minggu, selamat berbakti dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita siapkan hati kita untuk memuji besarkan nama-Mu. Di mana 2-3 orang berkumpul, Tuhan hadir di tengah-tengah buat kita semuanya. Amin. Mari kita siapkan. Sebelumnya mari kita berdoa. Saya minta Pak Arta untuk pimpin kita dalam doa. Mari kita satukan di dalam doa. Kami bersyukur ya Bapa, kalau hari ini kami sehat, kami kuat, itu semua karena anugerah-Mu ya Bapa. Amin. Biarlah di ibadah online ini Tuhan, kami lebih sungguh lagi dan kami lebih sungguh lagi Tuhan untuk beribadah. Amin. Kami yakin dan percaya hanya Engkaulah Allah satu-satunya sumber keselamatan bagi kami. Oleh karena itu ya Bapa, dari awal hingga akhir ibadah nanti Tuhan, hanya nama Tuhan Yesus yang kami tinggikan. Amin. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari semua yang percaya sama-sama katakan amin. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapak. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Amin. Lebih baik, amin, satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan. Haleluya. Mari kita katakan lagu ini sekali lagi. Terima kasih Yesus. Oh, terima kasih. Amin. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati. Katakan satu hal yang ku rindu sekali lagi. Oh, satu hal, amin. Terima kasih Yesus. Berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu
baik satu hari. Lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Amin. Kita puji Dia. Oh, memujimu, menyembahmu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Lebih baik satu hari. Amin. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Amin Tuhan. Memujimu, menyembahmu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan. Mari kita sembah Dia. Oh, haleluya. Terima kasih Yesus. Engkau baik Tuhan. Kau teramat baik buat kami Bapa. Terima kasih buat kasih setiamu Tuhan. Kalau kami boleh ada sampai hari ini, itu semua karena pertolongan-Mu Tuhan. Oh haleluya. Mari kita sembah Dia. Kita tinggikan Dia pada hari ini. Terima kasih. Oh, terima kasih Yesus. Terima kasih, Kau baik buat kami Tuhan. Terima kasih. Amin. Terima kasih buat kasih setiamu buat kami Tuhan. Haleluya. Oh, mari kita katakan lebih baik satu hari di pelataran-Mu. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama yang di rumah juga. Mari kita berdiri bersama-sama katakan lebih baik satu hari. Oh, lebih baik satu hari di pelataran-Mu. Amin. Daripada 1000 hari di tempat lain. Memujimu,
Amin, shalom. Kita masih tetap memuji Tuhan, amin. Amin. Yang di rumah juga mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita katakan biar bumi akan berlalu, tapi kasih Tuhan tetap setia buat kita semuanya. Amin. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji, semua yang difirmankannya pasti akan dikatakan. Biar bumi akan berlalu, biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, amin. Biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji, semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Katakan syalalala, syalalalalalala. Aku cinta Yesus, syalalalalalala. Aku cinta Yesus, syalalalalalala. Aku cinta Yesus, syalalalalalala. Aku cinta. Katakan biar bumi akan berlalu, biar bumi akan berlalu, amin. Biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji, semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Katakan sekali lagi, biar bumi akan berlalu, Biar bumi akan berlalu, amin. Biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji, semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Katakan syalalala, syalalalalalala. Aku cinta Yesus, syalalalalalala. Aku cinta Yesus, syalalala, syalalalalalala. Aku cinta Yesus, syalalalalalala. Aku cinta Yesus. Amin. Kita jatuh cinta pada Yesus pada hari ini. Amin. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Yesus indah dan indah dan semakin indah. Oh, cintanya antara Allah dan aku. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam. Ku jatuh cinta padanya, ku jatuh cinta padanya.
Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus pujaanku. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, ya Allahku. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, ya Rajaku. Hanya Yesus, hanya Yesus, kekasih, katakan hanya Yesus pujaanku. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus pujaanku. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, ya Allahku. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, ya Rajaku. Hanya Yesus, hanya Yesus, kekasihku. Katakan shalala, shalalalalala. Aku cinta Yesus, shalalalalala. Aku cinta Yesus. Katakan sekali lagi, shalalalalala. Aku cinta Yesus, shalalalalala. Aku cinta Yesus. Amin. Kita cinta Yesus pada hari ini. Amin. Amin. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami telah memuji besarkan nama-Mu. Sekarang kami siapkan hati kita untuk mendengarkan firman-Nya pada pagi hari ini. Amin. Amin. Katakan lagu ini. Amin. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi Haleluya Yesus. segalanya, lebih dalam Sekali lagi ku tinggikan Kau. Amin.
Di sepanjang hidupku, darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Amin. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Mari kita tinggikan Dia, angkat tangan kita tinggi-tinggi. Amin. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Amin. Lebih dalam menyembah dalam roh dan kebenaran. Tinggikan, amin. Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Amin Tuhan. Terima kasih Engkau Tuhan. Terima kasih buat kasih setiamu. Kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Kami tinggikan, kami sembah Engkau. Kami sembah, haleluya. Kita sembah Dia, haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus buat pemeliharaanmu. Terima kasih Yesus. Amin. Kita tinggikan Dia. Ku tinggikan Engkau Tuhan. Amin. Melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Katakan sekali lagi, ku tinggikan nama-Mu Tuhan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran, katakan dalam roh dan kebenaran selamanya. Sekali lagi, dalam roh dan kebenaran selamanya. Beri kemuliaan lagi Tuhan, haleluya, haleluya. Masih dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Shalom Bapak Ibu, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Kita harus terus mengingat kebaikan Tuhan. Kalau kita ketemu satu kali lagi ibadah, artinya seminggu sudah kita disertai Tuhan. Hari-hari ini adalah hari-hari yang luar biasa. Tetapi juga biar setiap anak Tuhan di tempat kita juga luar biasa. Kita semua luar biasa. Amin. Nah Bapak Ibu Saudara, hari ini saya pengen bercerita sesuatu
dari firman Tuhan. Dan saya mau kasih judul tema hari ini yaitu sempurnamu Tuhan. Ya, sempurnamu Tuhan. Kalau kita dengar kata sempurna, seringkali pandangan kita Bapak Ibu soal sempurna dan pandangan Tuhan tentang sempurna bisa jadi berbeda. Maksudnya begitu. Jadi bayangan kita tentang hidup yang sempurna mungkin berbeda dengan pandangan Tuhan tentang hidup yang sempurna gitu Bapak Ibu Saudara. Mungkin kalau bagi kita, ya saya kasih contoh saja mungkin. Kalau kita disuruh pilih istri yang sempurna atau suami yang sempurna, bayangan kita kan pasti tidak ada cacatnya itu. Jadi semuanya yang baik, pokoknya kalau istri ya cantik, baik, nggak cerewet. Kalau perlu nggak usah pakai nyebelin, marah-marah, ya nggak usah pakai ngomel. Pokoknya nggak boleh ada cacatnya gitu. Bagi kita sempurna. Tapi bagi Tuhan bisa jadi berbeda loh Bapak Ibu Saudara. Dan mari kita bersama untuk belajar lihat bahwa Tuhan punya rancangan yang sempurna buat kita. Ya, saya yakin dan percaya demikian. Tuhan punya rancangan yang begitu sempurna buat setiap kita. Tapi mungkin bukan seperti yang kita bayangkan Bapak Ibu Saudara. Mari kita sama-sama belajar sempurnanya Tuhan yang harus kita pahami. Dia punya rencana yang jauh lebih baik daripada rencana kita. Di dalam Alkitab ada sebuah contoh Bapak Ibu Saudara. Kalau Anda mengingat ada seorang anak muda yang kaya, ya, dan dia pernah tanya sama Tuhan, kira-kira apa yang harus dia lakukan lagi? Dan Tuhan bilang, ya jangan membunuh, jangan berzina dan lain sebagainya. Dia bilang, sudah, kulakukan. Lalu apa lagi? Dan Tuhan bilang gini, kalau engkau pengen sempurna, jual hartamu dan kasih kepada orang miskin. Ini pandangan yang berbeda. Orang anak muda ini mungkin berpikir bahwa sempurna di dalam Tuhan itu boleh-boleh aja dia tetap menikmati hartanya yang banyak, lalu dia tetap hidup sebagai orang Yahudi pada umumnya, yang baik, yang bersedekah dan lain sebagainya. Tetapi Tuhan punya bayangan yang berbeda sepertinya begitu. Jadi hari ini kita mau belajar sama-sama dari sebuah perikop, tapi sebelumnya kita sama-sama berdoa terlebih dahulu ya Bapak Ibu Saudara. Mari kita berdoa. Bapa di surga, hari ini kami mengucap syukur sekali lagi bahwa Engkau punya rancangan yang begitu dahsyat, ajaib buat setiap kami. Izinkan setiap kami masuk dalam rancangan Tuhan yang sempurna untuk memahami bahwa Tuhan punya rancangan yang jauh lebih baik daripada apa yang kami semua bayangkan. Sekalipun mungkin di dalam rancangan itu melibatkan tantangan, persoalan, masalah. Tapi izinkan kami untuk melihat secara keseluruhan bahwa Tuhan adalah Tuhan yang baik. Engkau Bapa yang sempurna, Engkau Tuhan yang luar biasa, dahsyat perbuatanmu begitu mulia. Engkau sangat teramat baik buat setiap kami. Jadi izinkan kami yang terbatas ini memahami bahwa di dalam hidup kami ada rancangan Tuhan yang sempurna. Mungkin tidak sesuai dengan keinginan kami, tidak sesuai dengan kedagingan kami. Mari Roh Kudus buat setiap kami paham dan untuk terus ikut dalam rancangan-Mu dalam hidup kami. Roh Kudus pimpin setiap kami, buka hati kami. Izinkan kami melihat betapa baiknya Engkau Tuhan dalam hidup setiap kami, keluarga kami. Kalau sampai hari ini kami masih beroleh banyak hal, kami masih sehat, semua anugerah Tuhan. Banyak dari saudara kami yang mungkin kami lihat sudah Tuhan panggil ataupun mengalami sakit dan lain sebagainya. Jadi kalau kami boleh melihat bahwa hidup kami sehat hari ini, semuanya anugerah Tuhan. Kami boleh melihat demikian. Terima kasih Bapak, Roh Kudus pimpin kami, ajar kami untuk tidak hanya dengar firman Tuhan, tapi untuk lakukan firman. Berbicara untuk setiap kami siap mendengar. Hanya di dalam nama Yesus Kristus, haleluya, kita bersama katakan, amin, amin, amin. Mari kita buka firman Tuhan bersama Bapak Ibu Saudara. Kita buka firman Tuhan dari Markus 6 ayat yang ke-45 sampai 52. Hanya satu perikop saja hari ini saya mau bagikan. Saya mau bahas cerita ini dengan detail. Ada sebuah contoh yang sangat bagus di dalam Alkitab untuk kita pelajari bersama. Mungkin sesuai dengan keadaan kita hari ini. Ya, jadi mari kita buka dahulu, kita siapkan hati kita. Markus 6 ayat 45 sampai 52. Kita baca bersama 1, 2, 3. Sesudah itu, Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dulu ke seberang, ke Betsaida. Sementara itu, ia menyuruh orang banyak pulang. Ini Yesus ya.
Setelah ia berpisah dari mereka, ia pergi ke bukit untuk berdoa. Ketika hari sudah malam, perahu itu sudah di tengah danau, sedang Yesus tinggal sendirian di darat. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam, ia datang kepada mereka. Dengan cara apa? Berjalan di atas air dan ia hendak melewati mereka. 49. Ketika mereka melihat dia berjalan di atas air, mereka mengira bahwa ia adalah hantu. Lalu mereka berteriak-teriak, sebab mereka semua melihat dia dan mereka pun sangat terkejut. Tetapi segera ia berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Lalu ia naik ke perahu mendapatkan mereka dan angin pun redalah. Mereka sangat tercengang dan bingung. Terpujilah setiap orang yang mau membaca firman Tuhan, merenungkan dan melakukannya. Saya kasih judul bagian yang pertama adalah rencananya yang sempurna. Dikatakan di dalam ayat 45 begini Bapak Ibu Saudara. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dulu ke seberang, yaitu ke Betsaida. Sesudah apa? Peristiwa sebelumnya adalah ketika Yesus dan murid-muridnya membuat mujizat memberi makan 5.000 orang, laki-laki dengan 5 roti dan 2 ikan. Semua kita tahu peristiwa itu. Dan kita kalau lihat peristiwa itu, tentu murid-muridnya adalah orang yang terlibat secara langsung. Mereka lihat mujizat dengan mata kepala mereka sendiri, bahkan mereka adalah bagian dari mujizat itu. Yesus selalu dari awal ketika mereka panggil murid-muridnya, mereka ikut ajak murid-murid untuk melakukan mujizat bersama dia. Jadi kejadiannya adalah ketika mereka baru memberi makan 5.000 orang. Kalau di sini ada event organizer, gampang apa mudah? Gampang apa susah ya melakukan itu? Tentu susah. Ini adalah perjalanan yang melelahkan, pelayanan yang capek Bapak Ibu Saudara. Lalu setelah selesai dengan pelayanan yang begitu luar biasa, capek seharian ngasih makan 5.000 orang. Tapi Yesus masih punya rencana buat mereka murid-muridnya. Dengan cara apa? Yesus nyuruh murid-muridnya lebih dulu berangkat ke seberang. Ini tidak pernah terjadi Bapak Ibu ya. Kita harus tahu bahwa murid-murid itu sama Yesus sejak dipanggil biasanya itu bareng-bareng terus. Setelah pelayanan ngapain? Komsel mereka. Yesus nanti bagi cerita, menjelaskan perumpamaan atau mungkin memperlengkapi murid-murid dengan pemahaman tentang Allah dan lain sebagainya. Tapi hari itu saya yakin Yesus punya rencana buat murid-muridnya. Dan di dalam rencana itu melibatkan yang namanya badai. Angin yang begitu luar biasa. Dan uniknya adalah Yesus nyuruh murid-muridnya duluan. Kira-kira Yesus sudah paham belum nanti di depan ini murid-muridnya akan ngalamin itu. Oh Yesus tahu. Yesus tahu Bapak Ibu Saudara. Di Alkitab dikatakan begini. Lalu Yesus bilang gini, aku aja deh yang nyuruh mereka ini pulang. Yang 5.000 orang tadi, aku aja. Itu biasanya tugasnya Petrus dan murid-muridnya. Tapi Yesus bilang, ini aku aja deh kali ini. Kamu pulang duluan naik perahu. Ya, Yesus suruh mereka pulang. Yesusnya doa dulu. Lalu murid-muridnya naik perahu, Yesusnya tinggal sendirian di darat. Itu kata firman Tuhan. Kalau kita lihat peristiwa ini, sedikit lucu sebenarnya Bapak Ibu Saudara. Kita lihat bahwa Yesus punya rencana untuk apa gitu ya, untuk membangun iman murid-muridnya, untuk membangun apa? Trust. Murid-murid ini orang yang sudah ikut lihat mujizat loh Bapak Ibu Saudara, tapi masih harus dihadapkan dengan yang namanya badai. Dan seolah-olah itu jadi cerita yang sengaja gitu. Itu kayak kalau saya bayangin Bapak Ibu, itu seperti kalau saya waktu sebelum PPKM, itu saya ajak anak saya Prince itu main. Saya masukkan dia ke sebuah tempat permainan yang di sana itu banyak tantangannya. Dia bisa manjat tetapi sulit. Dia mungkin akan ketemu orang-orang yang lebih besar, mungkin akan ketabrak sedikit, mungkin di situ ada sliding perosotan gitu yang tinggi yang mungkin dia akan takut, tetapi saya tahu bahwa dia aman gitu. Tetapi biarlah dia menghadapinya sendiri. Tentu saya ngeliatin dong. Kita kan nggak pengen bikin anak kita dalam bahaya. Sama saya yakin, Yesus nggak pengen bikin murid-muridnya dalam bahaya yang lalu membunuh mereka, tidak. Tetapi sengaja dalam hidup mereka dikasih tantangan kali itu. Yesus sendirian di darat, lalu kemudian dia lihat murid-muridnya ya yang lagi kesusahan.
Kalau Anda lihat di dalam kitab Yohanes, perikop yang sama tentang Yesus berjalan di atas air, itu mereka baru jalan 2-3 mil, Bapak Ibu Saudara. 2-3 mil itu kurang lebih ya sekitar 4 kilo lah gitu. Dari pantai mungkin mereka jalan 4 kilo. Dan dikatakan dalam Alkitab setelah hari mulai malam. Jadi ini bayangkan mereka udah lelah melayani Tuhan loh ya. Mereka lelah, capek, terlibat melayani bersama Tuhan. Tapi Tuhan tetap uji mereka. Nah ini yang perlu kita pelajari dari cerita ini Bapak Ibu Saudara. Mungkin beberapa kita dari antara kita lelah loh. Kita hidup tidak buat salah. Kita tetap percaya Tuhan. Tapi toh tetap ada rancangan Tuhan yang dia izinkan murid-muridnya, anak-anaknya untuk masuk ke tengah-tengah badai. Saya yakin dia punya rencana. Dan kita harus akui bahwa dia punya rencana yang sempurna untuk setiap kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Itu kisah yang pertama. Jadi dia punya rencana yang sempurna. Tapi termasuk di dalamnya ada angin badai, angin ribut. Dan seolah-olah mereka dibiarkannya untuk menghadapinya sendiri. Nah ini yang kadang-kadang susah dimengerti buat kita orang percaya. Bagi kita sempurna di dalam Tuhan, itu seolah Tuhan akan sertai hidup kita dengan sebaik mungkin. Maka kita tidak mungkin terjatuh, kita tidak mungkin kesusahan, kita tidak mungkin sebegini susahnya Tuhan, kita tidak mungkin menderita sebegininya. Tapi saya mau katakan, Alkitab memungkinkan itu terjadi dalam hidup saya dan hidup Anda. Tuhan izinkan hal seperti ini. Tetapi yang Tuhan janji, 7 kali orang benar jatuh, dia bangkit kembali. Jatuh nggak dia? Jatuh Bapak Ibu Saudara. Berapa kali? 7 kali kata firman. Dan jatuh 7 kali, jatuh bangkit lagi. Tapi nggak akan pernah sampai tergeletak. Dia akan bangkit kembali. Sebab Tuhan yang menurut saya, maaf ya, sengaja membiarkan itu terjadi. Tapi dia menyaksikan murid-muridnya. Dari mana? Dari darat, kejauhan. Dia lihat, dia menjaga. Demikian juga dalam hidup kita. Tuhan izinkan itu terjadi, kita masuk ke tengah badai. Tapi percayalah, mata Tuhan melihat setiap kita. Dia tidak akan membiarkan kita sampai celaka menurut rancangannya yang sempurna buat setiap kita. Kita lanjutkan terlebih dahulu Bapak Ibu Saudara. Di bagian yang kedua, saya kasih judul, ada waktunya yang sempurna. Dia punya rencana yang sempurna, yang kedua, dia juga punya waktu yang sempurna untuk setiap kita. Ayat 48 berkata begini, ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal. Ya, sekali lagi. Ketika Yesus melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam ia datang kepada mereka berjalan di atas air dan ia hendak melewati mereka. Ini menarik ayat ini Bapak Ibu Saudara. Dikatakan Yesus melihat betapa payahnya mereka mendayung. Yesus lihat loh, mereka begitu payah. Payah itu di dalam arti, dalam ayat itu artinya in torment, in pain, kesakitan. Begitu payah tuh udah deh menderita banget dah hidupnya gitu. Aku tersiksa deh, murid-muridnya tuh tersiksa gitu. Udah kesusahan. Yesus lihat itu, ya karena ada angin sakal. Baru berapa jauh? 2-3 mil. Kata firman, maka kira-kira jam 3 malam Bapak Ibu Saudara. Tadi Yesus selesai di ayat sebelumnya, itu dikatakan baru ketika menjelang malam hari Bapak Ibu Saudara. Ketika menjelang malam hari, Yesusnya lihat murid-muridnya di sana, dia di darat sendirian. Jadi kalau ini tiba-tiba muncul kata jam 3 malam, Anda bisa bayangkan gak kira-kira berapa lama murid-murid ini mendayung dengan kesusahan, dengan payah, mereka tersiksa, mereka menderita di tengah badai itu. Berapa lama kira-kira? Padahal baru sekitar 4 kilo aja dari pantai. Jam 3 malam, baru itu kira-kira Yesus mendatangi mereka, Bapak Ibu Saudara. Seringkali ketika kita mengikut Tuhan, kita ini punya agenda kita sendiri. Kita punya rencana kita sendiri. Kita tidak bisa membayangkan bahwa Yesus punya waktu yang sempurna buat setiap kita beda-beda. Ada orang yang struggle sampai mungkin umur sudah tua baru bisa hidup sukses, baru berhasil, baru mulai kurang perjuangannya. Ada orang yang mungkin dari muda sudah kok kayaknya hidup enak. Ya, kita tidak mulai dengan cara yang sama dan mengakhiri dengan cara yang mungkin beda-beda. Setiap kita beda. Cuman kita kadang-kadang menilai bahwa Yesus tuh
Semua orang pokoknya kalau ikut Tuhan diberkati, kalau dia diberkati gue juga harus dong gitu. Kalau dia segera dia selamat, mestinya aku juga selamat dong gitu. Yesus punya waktu beda-beda Bapak Ibu Saudara buat setiap kita. Yesus izinkan ya dengan begitu susahnya murid-murid lama dari sore capek melayani, lalu kemudian malam hari tiba, Yesusnya masih di darat. Baru setelah mereka berjam-jam gitu menyaksikan mereka payah, mereka in pain, kesakitan, baru dikatakan di Alkitab, Yesus datang. Lama. Banyak orang percaya sama Yesus karena mereka maunya segera diberkati sekarang. Kalau doa, Tuhan aku mau diberkati sekarang. Dengan cara apapun sekarang. Punya agenda sendiri gitu, ikut Tuhan. Tuhan aku mau ikut Engkau. Tapi ingat ya, tanggal 15 ada cicilan rumah gitu. Nanti tanggal berapa ada cicilan mobil. Loh, ikut Tuhan tapi punya agenda sendiri. Alkitab tidak berkata seperti itu Bapak Ibu Saudara. Ada orang-orang yang diizinkan Tuhan menghadapi dengan begitu lama. Contoh di Alkitab misalnya Abraham. Berapa lama dia menerima janji Tuhan dan tidak kunjung menerima. Sejak dia umur berapa? Dia harus tunggu berapa puluh tahun sehingga janji Tuhan terjadi dalam hidupnya. Lama loh Bapak Ibu Saudara, 30 tahun. Janji Tuhan tidak kunjung datang buat hidup mereka. Diizinkan Tuhan untuk belum menerima janji Tuhan. Padahal Tuhan sudah ngomong sama dia. Siapa lagi? Raja Daud misalnya. Raja Daud dijanjikan Tuhan waktu umurnya masih muda. Tetapi dia terima janji Tuhan umurnya berapa? 30 tahun kata Alkitab, diperkirakan 15 tahun dia menunggu Bapak Ibu Saudara. Dan selama dia menunggu jadi raja, apa yang dia alami? Coba lihat sendiri, baca Alkitabnya. Kembali Bapak Ibu Saudara, oh dia dikejar-kejar Saul, oh dia mau dibunuh. Dia sampai Saul benci sama orang ini, sampai dia kirim ribuan pasukan, cuman ngejar satu orang yang masih muda ini Bapak Ibu Saudara. 15 tahun. Dan kira-kira kalau Anda baca apa yang Mazmur Daud katakan, apa coba Bapak Ibu Saudara? Coba dibaca sekali lagi, dia berteriak sama Tuhan, kok ya lama ya gitu kira-kira. Kok Tuhan izinkan ini begitu lama? Aku sudah jadi raja menurut aturan yang sah, aku diurapi, tapi enggak kunjung jadi raja kira-kira gitu. 15 tahun. Yusuf berapa tahun? 13 tahun. Dia dijual umur 17, dia kemudian jadi pemimpin di Mesir umur 30 tahun Bapak Ibu Saudara. Kadang-kadang Tuhan izinkan sesuai dengan rencananya yang sempurna, ada yang namanya waktunya yang sempurna. Bisa nggak kira-kira kita memahami itu Bapak Ibu Saudara? Ketika kita di dalam keadaan yang seperti sekarang, masihkah kita punya kemampuan untuk percaya kepada Tuhan? Bahwa Tuhan punya waktu yang sempurna untuk hidup saya dan hidup Anda. Tuhan tidak salah, Tuhan tidak salah Bapak Ibu Saudara. Dia izinkan. Bagi kita yang mungkin sudah setahun, 2 tahun ini menderita, percayalah Tuhan izinkan. Tuhan izinkan itu terjadi. Tapi percayalah dia melihat Bapak Ibu Saudara. Dan dia sedang menunggu waktu yang tepat untuk menghampiri setiap kita. Tapi dia melihat, dia nggak tinggalkan kita. Ya, 48 katakan begitu. Maka kira-kira jam 3 malam, ia datang kepada mereka, berjalan di atas air. Muridnya begitu payah, sudah jam-jaman menghadapi angin yang begitu berat. Saya yakin di antara mereka ini belum punya pengalaman murid-murid. Beda nanti dengan kisah yang berikutnya, mereka sudah punya pengalaman. Itu aja masih ketakutan. Yesusnya ada di kapal, ingat gak waktu yang berikutnya, yang Yesus tidur itu loh, lalu dibangunkan. Tapi Yesus kali ini gak meredakan angin badai, dia biarin murid-muridnya lihat kepayahan. Dan bahkan Alkitab katakan begini, dan kira-kira jam 3 malam, Yesus datang dan katakan, ia hendak melewati mereka. Ini sebuah kalimat yang penting dalam ayat ini. Dikatakan jam 3 malam. Setelah murid-muridnya kesakitan Bapak Ibu Saudara. Yesus hendak apa? Melewati. Bahasa aslinya bilang gini, would pass by. Pass by itu ngelewatin. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara yang rumahnya di Palem, Anda ini suka ngelewatin gereja. Ya, mampir gak? Belum. Dikatakan Yesus hendak, dia bermaksud untuk ngelewatin murid-muridnya. Coba sampai ke sini Bapak Ibu Saudara, pikirkan kisah ini dengan baik. Mereka capek seharian melayani Tuhan. Mereka ikut buat mujizat bersama Tuhan.
Mereka terlibat di dalam rencananya, mereka capek. Lalu Yesus uji mereka berangkat duluan, mereka pikir santai semuanya. Tapi Tuhan punya rencana, di dalamnya ada badainya di sana mereka harus hadapi itu. Lalu seolah-olah Tuhan biarkan murid-muridnya hadapi sendiri. Dan bahkan kata Alkitab tidak segera ditolongnya. Dari sore hari, tiba-tiba menjelang malam, bahkan dikatakan Yesus jalan di atas air kira-kira jam 3 malam kata Alkitab. Jadi lama, gak segera ditolong. Tuhan biarin dulu murid-muridnya ngadepin. Tuhan biarin dulu murid-muridnya, maaf ya, tersiksa, capek, sakit. Tapi Tuhan biarin itu semua. Seolah-olah dia tinggalkan Bapak Ibu saudara. Sampai kepayahan mereka. Dan bahkan yang berikutnya dikatakan, Yesus hendak melewati mereka. Belum selesai kisahnya. Mereka belum ditolong sama Tuhan, belum selesai. Masih ada kisah lain. Murid-murid diizinkan ngadepin itu. Hendak dilewati, bukan ditolong loh, kata firman Tuhan. Saya yakin dari kisah itu ada tujuannya Bapak Ibu saudara. Saya yakin ada tujuannya. Lalu kemudian dari sana, yang ketiga, saya kasih judul bagian ini, ada caranya yang sempurna, yang kita tidak tahu dari mana. Demikian murid-muridnya ngelihat, ketika mereka melihat dia berjalan di atas air, mereka mengira bahwa ia adalah hantu, lalu mereka berteriak-teriak. Yesus nggak segera nongol Bapak Ibu saudara. Murid-murid sampai kesalahan. Ya bayangin aja, anginnya belum berhenti, lalu kemudian ada keputih-putihan. Saya rasa kalau kita ngalamin itu juga mungkin kita akan ketakutan, mungkin kita akan teriak-teriak dan lain sebagainya. Murid-murid bilang, ini hantu nih. Saya yakin Yesus punya rencana buat mereka. Karena murid-murid ini sudah berada dalam level di mana mereka kenal mujizatnya, tapi mereka belum kenal pribadi Yesus Bapak Ibu saudara. Saya yakin Yesus punya ujian untuk membangun murid-muridnya. Karena murid-murid baru sampai level, mereka kenal mujizatnya. Mereka happy, mereka excited sama mujizat Yesus. Tapi mereka belum kenal pribadinya. Jadi makanya perikop ini ada, Tuhan izinkan semua itu terjadi. Lalu mereka berteriak-teriak, sebab mereka semua melihat dia. Lalu mereka pun sangat terkejut. Jadi ini orang ngelihat hantu lah Bapak Ibu saudara ya. Benar-benar kayak ngelihat hantu, benar-benar dah. Jadi Anda bayangin aja. Tetapi segera ia berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Nah ini baru ditolong sekarang. Yang tadi belum. Belum Bapak Ibu saudara. Baru Yesus naik ke atas perahu mendapatkan mereka dan angin pun baru reda. Mereka sangat tercengang dan bingung. Dari sini saya ngerti banget Bapak Ibu saudara. Bahwa semua kadang-kadang dalam judul Tuhan izinkan semua itu terjadi dalam hidup setiap kita. Tuhan seolah-olah biarkan tantangan demi tantangan ada dalam hidup kita. Bahkan seolah-olah banyak dari kita mungkin yang, kenapa sih Tuhan gak tolong saya? Kenapa Tuhan gak tolong keluarga saya? Kenapa Tuhan bisa tolong yang lain, tapi Tuhan gak tolong saya gitu. Saya udah lama loh, bahkan saya percaya Tuhan. Saya melayani Tuhan mungkin. Saya tetap merenungkan firman Tuhan, saya hidup baik. Kenapa Tuhan gak tolong saya? Seolah-olah Tuhan biarkan saya sendiri, keluarga saya sendirian. Saya yakin dari semua itu, percayalah Bapak Ibu Saudara, Dia punya caranya yang sempurna di luar daripada apa yang kita pikirkan dan bayangkan. Dan dari perikop ini, Tuhan pengen menemukan sesuatu Bapak Ibu Saudara dari murid-muridnya. Yaitu apa? Supaya murid-murid menemukan iman dan pengharapan yang sempurna di dalam Yesus. Ingat ya, murid-murid itu baru, itu Markus 6 baru di awal-awal. Mereka sudah lihat mujizat. Mereka tidak asing lihat Yesus sudah membangkitkan orang mati loh. Mertua Petrus sudah disembuhkan. Yesus sudah sembuhkan orang kusta. Murid-murid kenal mujizat, tapi mereka belum kenal pribadi. Mereka belum kenal Yesus. Mereka belum punya iman seperti yang Yesus harapkan. Mereka sudah punya iman bahwa Yesus sanggup lakukan mujizat. Mereka sudah percaya bahwa Yesus bisa bangkitkan orang mati. Tapi mereka belum punya iman untuk tetap percaya kepada Yesus sekalipun di dalam persoalan. Mereka belum punya iman yang seperti itu. Saya percaya bahwa ketika semua ini terjadi, Tuhan punya maksud seperti itu Bapak Ibu Saudara. Dia pengen temukan iman. Ya, saya pinjam perikop lain karena di dalam Markus tidak tertulis, saya pindah ke Matius. Ya, dikatakan kan tadi begini, tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Ini Petrus nih baru.
Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Sekalipun sebentar, paling tidak si Petrus ini, dan saya yakin murid-muridnya yang lain, menemukan imannya. Badainya belum berhenti. Mereka masih di dalam badai yang luar biasa. Nanti berhentinya baru di ayat yang terakhir. Ini belum selesai badainya. Tetapi paling tidak, si Petrus ini bilang begini, Tuhan kalau itu engkau, aku mau datang sama engkau. Aku mau berjalan kepadamu. Di atas apa? Badai, air, ribut Bapak Ibu Saudara. Tapi paling tidak dia menemukan imannya. Ya, sebentar nggak apa-apa, paling tidak ketemu. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus, kata ayat 29, 30. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Lalu berteriak, Tuhan tolonglah aku. Ya, yang tadi imannya sudah ketemu, dia bisa jalan di atas air. Tetapi yang namanya manusia, sama seperti kita. Kalau nanti kita ibadah, kita doa, kadang-kadang kita dikuatkan. Kita doa malam, kita dapat firman, pesan gembala, kita dikuatkan. Tapi kembali ketika kita menghadapi dunia seperti ini, kemudian kita turun lagi. Kita lupa lagi, ya demikian. Tapi paling tidak, belajarlah dari semua yang Tuhan izinkan terjadi. Temukan imanmu untuk percaya kepada Tuhan. Jangan sampai kita punya iman cuma untuk minta segala sesuatu Bapak Ibu Saudara. Jangan pernah cuma punya iman yang minta ini Tuhan kasih, minta itu Tuhan kasih. Tumpangin tangan 7 kali, 10 kali sampai engkau dapat. Saya percaya bahwa iman yang benar, yang sempurna bagi Tuhan adalah kita tetap percaya sama Tuhan. Tetap memanggil dia sebagai Tuhan Juru Selamat kita. Sekalipun kita tidak mendapatkan apapun yang kita mau, yang kita minta. Tetapi kita tetap percaya bahwa Tuhan punya rencananya yang sempurna. Dia punya cara yang sempurna. Dia punya waktu yang sempurna. Menurut dia, bukan menurut kita. Sekalipun aku tidak dapat apa yang aku mau, aku memilih untuk tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Saya yakin kalau kita bisa nemuin itu, hidup kita akan lebih baik hari-hari ini Bapak Ibu Saudara. Dan kemudian selain iman yang sempurna, ketika di dalam masalah yang luar biasa, Petrus berteriak begini, Tuhan tolonglah aku. Belum terlambat buat kita Bapak Ibu Saudara untuk menaruh harapan kita kepada nama Yesus. Badainya belum berhenti, kesusahan belum berhenti. Tapi temukan iman untuk percaya. Lalu berteriaklah kepada nama itu. Katakan Tuhan tolonglah aku. Tolonglah keluargaku. Ketika kita mulai rasakan ketakutan dari sekeliling kita. Teriaklah sama dia. Tuhan aku berharap kepadamu. Tuhan tolong aku. Tolong aku. Dan saya yakin ketika kita punya iman. Dan berharap kepada Yesus. Akan ada waktunya. Dikatakan ayat 31. Segera Yesus mengulurkan tangannya. Memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Yesus punya tujuan supaya kita di dalam masa ini tidak bimbang, tetap percaya, beriman kepada Kristus. Sekalipun keadaan belum seperti apa yang kita mau. Dan kita punya keberanian untuk mengakui bahwa aku lemah dan berkata Tuhan tolonglah aku. Dari kisah ini kita bisa nemuin Bapak Ibu Saudara. Ternyata Tuhan memang kadang-kadang mengizinkan banyak hal yang buat kita buruk itu terjadi. Ada badai yang diizinkan Tuhan terjadi. Bahkan Tuhan izinkan ada banyak orang kepayahan, kesakitan, menderita. Tapi Tuhan tetap biarkan. Tetapi ingat, dia lihat dan dia punya waktu dan caranya sendiri untuk menolong kita tepat pada waktunya. Sampai apa? Sampai kita ketemu sungguh. Iman kita, pengharapan kita. Dan saya yakin ada waktu khusus Tuhan siapkan untuk setiap kita Bapak Ibu Saudara. Di mana dia akan berkata, aku segera mengulurkan tangan buatmu, menolong setiap kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Saya akan menutup hari ini dengan sebuah kisah. Napalm Girl, Fanti Kim Phuc. Ini bukan nama Indonesia, ini nama Vietnam ya. Vietnam War, Perang Vietnam 8 Juni 1972. Nah supaya saudara bisa melihat sedikit kisahnya, nanti kita tonton saja videonya singkat, nggak sampai 1 menit saudaraku, dan kita akan melihat kisah daripada orang ini. Ini kisah yang luar biasa dan membantu sekali buat setiap kita yang sedang mengalami hari-hari yang luar biasa saudara. Saat-saat ini sungguh ini waktu yang luar biasa. Kita dengan begitu cepat bisa
kehilangan orang-orang yang kita kasihi dan kita melihat keadaan yang seolah-olah enggak makin membaik gitu. Dan kisah ini menolong saya sedikit untuk membuat ada kekuatan dalam hidup saya. Semoga memberkati saudaraku semuanya. I just stood right there and I turned my head and I saw 4 bombs landing like that. Fire was everywhere. And the fire actually burned my clothes off. I was 9, and I remember I thought, oh my goodness, I got burned. So I would be ugly. And so people would see me different way. Of course, that moment, that picture, that day changed my life forever. Wow, luar biasa saudaraku ya. Seorang anak kecil yang tidak tahu apa-apa ngalamin itu saudaraku. Dan karena luka yang ditimbulkan, dia harus mengalami penderitaan yang begitu panjang. Yang dia bilang gak selesai-selesai. Dia bilang aku gak salah apa-apa, aku gak tahu kenapa diizinkan terjadi seperti ini. Aku begitu malu, telanjang sampai semua orang di dunia sekarang melihatnya dan lain sebagainya. Dan untuk menyembuhkan itu dia harus 17 kali operasi. Belum tentu lebih dari itu mungkin gitu untuk hal yang lain yang harus dia lakukan, perawatan dan lain sebagainya. Belum lagi saudaraku, akibat dari kejadian itu dia tidak bisa keringetan katanya. Pori-porinya tertutup karena luka bakar yang begitu hebat. Dan katanya kalau orang tidak bisa membuang dengan keringat itu setiap hari katanya sakit kepala, tubuhnya nggak enak dan lain sebagainya. Bayangkan waktu-waktu yang begitu lama saudaraku. Tetapi ketika dia suatu saat menemukan imannya kepada Yesus Kristus Tuhan, menjadi kesaksian yang luar biasa saudaraku. Dia dulu membenci semua orang yang dianggap aku nggak salah apa-apa, kenapa mereka begitu jahat. Dia mengumpat orang-orang yang begitu jahat untuk hidupnya, membuat dia menderita sedemikian rupa. Tetapi ketika dia menemukan imannya kepada Yesus Kristus, ada satu quote yang akhirnya keluar dalam hidupnya. Ini terkenal sekali yang berkata begini. Since I have faith, my enemies list became my prayer list. Artinya begini saudara, ketika aku menemukan dia, beriman kepada Tuhan, ya, dia percaya bahwa seluruh rancangan yang penderitaan yang harus dia alami bukan kebetulan, rencana Tuhan. Dan akhirnya dia menemukan imannya kepada Tuhan. Dan ketika dia menemukan, dia bilang gini, yang dulu ku anggap musuh, sekarang ku doakan setiap hari. Luar biasa ya saudaraku ya. Luar biasa saudaraku. Kalau setiap kita sedang berada dalam kondisi yang mungkin sama saudaraku. Kita berjuang sekian lama dan seolah-olah Tuhan membiarkan itu terjadi terus menerus. Jangan lelah. Temukan iman kita kepada Tuhan. Suatu saat saya percaya sungguh saudara, kehidupan kita jangan sampai kebaikan Tuhan jadi hilang hanya karena kejadian 1-2 tahun belakangan ini saudaraku. Tuhan sudah begitu baik buat kita. Sekian tahun lamanya, belasan puluhan tahun mungkin. Biar kita tetap boleh percaya kepada Tuhan di dalam badai ini, dalam kondisi ini, dalam pandemi ini, dalam kesusahan. Dan kiranya kita boleh menemukan iman. Bertahan dan terus berjuang saudaraku. Jangan lelah sampai kita sungguh menemukan iman. Dan tangan Tuhan terulur buat kita, buat setiap kita. Dan pertolongannya sempurna buat kita pada akhirnya saudaraku. Amin. Amin saudaraku. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus terima kasih buat hari-hari ini. Kami belajar bersama-sama bahwa segala sesuatu Tuhan kadang izinkan terjadi. Segala kesusahan, kesulitan Tuhan pun izinkan terjadi. Dan kalau seolah-olah kami merasa kami dibiarkan sendirian hari ini Tuhan, kami tahu kami salah. Sesungguhnya Engkau melihat kehidupan kami dan Engkau merancangkan segala sesuatu dengan sempurna, begitu baiknya buat setiap kami. Biar pada masa-masa seperti sekarang, apapun yang terjadi Tuhan, kami boleh mengucap syukur, mengingat kebaikan Tuhan. Kami bertahan, kami menemukan iman kami di dalam segala kesusahan. Kami tetap memilih untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Kami tahu penderitaan tidak selamanya, kesakitan tidak selamanya. Ada waktunya kami akan menemukan iman percaya kami kepada Tuhan. Dan tangan-Mu terulur buat menolong kami. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa kiranya kami boleh punya percaya yang makin mantap. Boleh makin
mencintai Tuhan, mengasihi Kristus dalam segala keadaan. Kami punya iman yang bukan sekedar meminta, kami suka lihat mujizat, tapi kami mau punya iman yang kenal pribadimu. Yang sekalipun banyak hal terjadi, kami tetap memilih untuk percaya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, berikan kami kekuatan, tidak hanya untuk mendengar, tapi lakukan dan hidupi firman setiap saat, setiap hari dalam hidup kami. Saudaraku, ibadah kita sudah berakhir, bangkit berdiri, arahkan tangan hatimu, hidupmu kepada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Diberkati engkau oleh Tuhan, diberkati keluarga besarmu oleh Tuhan, diberkati rumah tanggamu oleh Tuhan, diberkati kesehatanmu oleh Tuhan, diberkati masa depanmu oleh Tuhan, diberkati setiap pelayananmu oleh Tuhan, diberkati setiap pekerjaan, setiap ide-ide, setiap impian, setiap bayangan, apapun yang kau lakukan oleh Tuhan, kiranya dibuat menjadi keberhasilan untuk kemuliaan namanya. Dan kiranya damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal pikiran manusia ada menyertai hidup kita. Dan cinta kasih persekutuan yang indah dengan Yesus Kristus Tuhan, serta penghiburan, kekuatan kuasa daripada Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.